Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para verifikator yang saya hormati, izinkan saya untuk bisa berbagi tentang tutorial pengisian eh, data dari verifikator ke dalam eh, aplikasi pbpa.kemenang.go.id. Sebelumnya, seperti sudah saya sampaikan bahwa yang lama Bapak Ibu tunggu adalah ini, Pak. Nah, ini sudah alhamdulillah selesai dan Bapak Ibu bisa melihat di sini tampilannya sudah seperti ini. Saya sudah coba bantu filter dan Bapak Ibu nanti tinggal klik apa yang perlu diklik dan tidak perlu mengklik yang tidak perlu diklik ya. Oke. Di sini ada sudah disiapkan nama penilai praktisi, penilai ahli dengan supervisornya. Lalu mohon maaf Bapak Ibu, untuk yang tanda-tanda ini akan saya jelaskan. Untuk yang berwarna hijau ini berarti diterima ya, bukunya diterima. Lalu yang tanda merah ini maksudnya buku itu ditolak. Kemudian warna ungu ini maksudnya adalah buku ini ditunda ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa lihat ininya daftar-daftarnya dan harus bisa dipastikan untuk membedakan mana yang hijau, mana yang merah termasuk yang ungu. Nah, untuk yang warna ungu dengan yang warna merah ini tidak ada nama penilainya, baik penilai praktisi ataupun juga ahli ataupun juga supervisornya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang pertama harus dilakukan adalah Bapak Ibu perlu untuk hanya mengklik di nama di verifikator. Di sini bisa diklik Bapak Ibu, daftar ada nama-namanya. Kalau diklik all, select all, berarti nanti akan tampil seluruh nama verifikatornya semuanya. Kalau misalnya yang diklik itu hanya nama Anda, contoh Pak Adison ya, saya klik nih Pak Adison, di filter, maka yang hanya muncul adalah verifikator atas nama Pak Adison saja. Jumlahnya insya Allah tidak akan berubah ya. Seperti kemarin ini jumlahnya ada 61 ya, 61 ya, keseluruhan. Oke. Kemudian kalau untuk yang lainnya, contoh di sini ada apa? Ibu Sri Sulastri, contohnya Siti Sulastri, nanti akan muncul Bu Siti Sulastri saja di sini. Nah, kenapa ini perlu disampaikan? Jangan sampai Anda salah ngeklik, karena kalau salah ngeklik nanti justru daftar namanya tidak ada di dalam aplikasi ya, Bapak Ibu. Saya klik ini contoh untuk nama saya, maka ini ada namanya berarti masih terklik dua nih, karena terklik tadi lupa tidak di non centang. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita lihat ini, pastikan bahwa ID bukunya diperhatikan betul ya. ID buku ini menjadi penting untuk menjadi pedoman agar Bapak Ibu nanti ke dalam penulisannya atau ke dalam pengeklikannya bisa langsung dilakukan. Contoh, saya akan langsung praktekkan Bapak Ibu. Di sini ID bukunya 48. Ini tandanya adalah tanda ungu. Berarti kalau ungu kan ditunda ya. Nah, kita masuk ke aplikasi Bapak Ibu. Aplikasi sudah terbuka, sebut saja masuk. Kalau aplikasi sudah masuk, kemudian ada di sini verifikator, masuk ke penilaian Bapak Ibu. Lalu di search ini silakan Anda tulis kodenya. Tadi saya mengincar nomor 48. Berarti silakan masuk ke nomor 48. Nah, kalau sudah masuk ini, berarti Anda tinggal lihat ada di sini ada status baru, berarti buku ini belum digimana-gimanain ya. Lalu Anda lihat di kaca pembesar, ini ada lihat, diklik. Nanti Anda lihat ada cover bukunya, kalau mau diperbesar juga bisa. Lalu masuk ke bagian bawahnya. Ini sesuai dengan arahan dari Pak Pri ya, beberapa hari lalu di hari Selasa kemarin. Di sini bisa lihat progres penilaian buku, di sini warnanya tahap masih warna biru ya. Yang lainnya tidak terlihat warnanya dengan terang karena memang belum dibagaimanain. Nah, ini sudah ada di sini. Karena Bapak Ibu sudah melakukan prosesnya, proses memverifikasi datanya yang di Excel tadi, jadi sebenarnya di sini tinggal diubah saja. Tadi takut lupa, warna untuk kode nomor 48 ini adalah warna ungu ya. Kalau warna ungu berarti ini harus diubah ke, nah ini
Verifikasi, klik ini, tunda berarti ya, karena warna ungu. Tunda, beri alasannya apa? Nah, karena kita sudah sepakat kemarin, jangan lupa di sini ada ketentuan. Kalau terima atau setuju, tulisnya sesuai kriteria. Kalau tolak, nah, tulis sesuai alasan temuannya apa. Contoh, tidak ada daftar pustaka, tidak ada daftar isti, itu kalau ditolak. Kalau tunda, berarti kuota terbatas. Nah, ini yang kita harus masukkan, kuota terbatas. Ya. Nah, untuk penilai mohon melakukan penilaian sesuai ketentuan. Nah, ini kalau kata-katanya nanti ya, nanti kalau untuk di tahap berikutnya. Kita masukkan di sini, tunda alasannya apa tadi? Kuota terbatas. Kalau kuota terbatas berarti tinggal simpan. Oke. Nah, otomatis Bapak Ibu tidak akan ada tahapan berikutnya. Sudah. Karena apa? Buku ini telah diverifikasi oleh verifikator, sudah. Tapi tidak ada proses penilaian. Kenapa? Karena buku itu ditunda, Pak. Ya, oke. Itu untuk kasus buku yang tertunda. Jadi pekerjaannya bisa cepat, tidak lebih dari 2 menit ya. Oke, yang kedua, saya coba untuk bisa memisahkan contoh ini sudah saya kerjakan belum ya, takut lupa contohnya ya. Nah, Bapak Ibu bisa beri tanda atau Bapak Ibu bisa klik sendiri boleh. Kalau saya lebih senang disimpan di sini biar ketahuan. Jadi kalau yang sudah yang sudah dikerjakan, saya beri tanda di sini. Contoh tandanya adalah warna yang mencolok aja lah, warnanya kuning. Nah, di sini. Kalau kuning berarti sudah dikerjakan. Saya ingin yang ditolak deh, yang tolak nomor 50 ya. Nih, saya klik dulu biar nggak lupa bahwa saya sedang mengerjakan nomor 50. Karena nomor 50 itu ditolak, maka saya kembali ke penilaian. Kemudian search juga di sini, masukin angka 50. Nih. Karena buku ini ditolak ya, Bapak Ibu. Di sini masih baru, klik yang ada ininya, kaca pembesar. Lalu ke bawah, scroll terus. Lalu di sini ubah. Nah, karena buku itu ditolak, tolak. Nah, tolaknya kenapa? Nah, ini kan pasti ada pertanyaan. Belum diisi dengan alasannya apa? Di sini Bapak Ibu bisa lihat tanda merahnya apa di sini. Oh, karena di sini kan nggak kelihatan ya, takut nggak kelihatan. Bapak Ibu bisa ke bawahnya sedikit, atau juga bisa ditulis si ininya apa? Kursornya disimpan di sini. Tidak ada nama penerbit, nih warna merahnya itu. Kemudian tidak ada logo penerbit. Nah, sehingga setelah diverifikasi jumlahnya itu hanya 6, maka ditolak. Nah, berarti dimasukkan alasan ininya, Bu, Pak. Tidak ada nama penerbit dan tidak ada logo penerbit. Nah, ini bisa di copy paste. Nah, copy, masukkan ke sini alasannya. 1, tidak ada nama penerbit. Kemudian yang kedua dari itu adalah tidak ada logo penerbit. Udah, masukin sini. Nomor 2 itu simpan. Nah, otomatis maaf, tadi saya harus rubah dulu ya. Ini ubah dulu nih. Ada nama penerbit berarti, maaf, bukan tidak ada, berarti ada nama penerbit ya. Di sini berarti ada logo penerbit, maaf. Oke, jadi ini diperbesar saja, simpan. Masih bisa masih bisa diubah ya kalau ada keterangan begitu. Keterangan tolak diubah. Nah, seperti itu. Oke, nah kalau sudah berarti di sini alasannya tolak, ada nama penerbit, ada nama penerbit. Ini kalau statusnya tertolak. Kalau statusnya itu diterima, Bapak Ibu, masuk lagi ke penilaian. Di sini contoh saya mau mengambil nomor yang diterima itu tadi sudah saya kerjakan nomor 3. Sekarang saya mau masuk ke nomor 4 nih. Nomor 4 ID bukunya nomor 51. Jadi saya tinggal masuk ke sini, masuk cari ke 51. Nah, ini lihat kaca pembesar, kemudian ke bawah scroll, ubah. Karena di sini
diterima. Oke. Lalu alasannya tadi apa? Masih ingat? Sesuai kriteria. Nah, di sini tulis berarti sesuai kriteria. Simpan. Nah, karena sudah tersimpan, maka lanjut nih, buku ini telah diverifikasi oleh verifikator. Tandanya setuju. Di sini muncul ketika Bapak Ibu menyetujui, karena tadi warnanya hijau, di sini muncul tahap penilaian. Nah, ajukan penilaian untuk menunjuk siapa nama penilainya. Diklik di sini. Nah, instrumennya apa? Nah, Bapak Ibu perlu dilihat ketika akan memasukkan ke sini, dipastikan melihat ininya, Pak, Bu, ini. Nah, di sini ada buku teks ya, buku teks. Kemudian kebetulan di sini kan buku fikih kelas 4. Nah, berarti Bapak Ibu bisa lihat di sini ketika pengajuan penilaian, di sini instrumennya adalah buku teks pendamping siswa. Ya. Nah, karena itu buku teks tadi untuk kelas 4 MI ya. Kalau nanti bukunya non-teks, diklik non-teks instrumennya ya. Kemudian ketika instrumennya itu buku teks pendamping bahasa Arab atau bahasa lainnya, itu biasanya untuk buku keagamaan lainnya, maksudnya untuk non muslim ya, itu dimasukkan yang ini. Tapi kalau untuk buku teks pendamping siswa, nanti akan Bapak Ibu temukan banyak sebetulnya buku teks pendamping siswa. Kemudian kalau buku PAUD, diklik buku PAUD. Kalau BTQ, klik buku BTQ, karena nanti ada kriterianya. Dari mana bisa tahu ada BTQ, PAUD, kemudian buku teks, non-teks ataupun juga non-teks? Itu bisa lihat sebetulnya di sini juga bisa terlihat nih. Nah, di sini juga bisa terlihat di data bukunya ya. 51 teks Islam, kemudian di sini nama penerbitnya, judulnya dan lain. Tapi kalau Bapak Ibu kemarin sudah melakukan verifikasi di dalam Excelnya, di sini juga sudah ada nih buku teks, di sini nama judul bukunya dan seterusnya ya. Nah, untuk kasus saya di sini, maka tahapan berikutnya untuk pengajuan penilaian adalah saya mengajukan penilaian untuk buku teks pendamping siswa ya. Kemudian keterangannya apa? Bapak Ibu di sini bisa lihat, kalau untuk keterangan penilai, mohon melakukan penilaian sesuai ketentuan. Terima kasih. Nah, kan tulis di sini, Bu. Di sini belum penunjukan kepada siapa ya. Keterangannya ini, mohon melakukan penilaian sesuai ketentuan. Terima kasih. Karena kita mau mengajukan kepada penilai. Simpan. Oke, kalau sudah dilakukan tahap berikutnya, Bapak Ibu. Nah, karena tadi sudah melakukan tahapan penilaian, maka muncullah kolom ini atau tombol ini. Ada penilaian, penilai. Bapak Ibu tinggal klik di sini tambah. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa nama penilainya? Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, digeser ke sebelah kanan. Sini diterima, ada nih kasusnya. Ini adalah Kusrin, ya, penilai ahlinya M. Romli, supervisornya Pak Arskal Salim GP. Nah, kita masukkan ke nama Kusrin. Di sini search, tulis Kusrin. Kusrin, ada namanya nih, Kusrin, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah muncul namanya di sini, nah ditulis juga di sini nih, mohon dinilai sesuai ketentuan. Jadi yang tadi itu instrumen yang digunakan. Nah, di sini keterangannya juga mohon dinilai sesuai ketentuan di sini ya. Ditulis, simpan. Oke. Nah, Kusrin sudah berhasil ditambahkan. Lalu untuk yang selanjutnya kan penilai ada 2 ya Bapak Ibu. Dipilih lagi yang kedua. Penilai keduanya siapa di sini coba bisa dilihat, M. Romli. Oke, kita cari M. Romli. Nah, di sini ada M. Romli. Keterangannya kosongin aja dulu. Mohon dinilai sesuai ketentuan. Nah, ini simpan. Tuh, bisa ditambahkan. Oke. Kalau sudah, berarti otomatis Bapak Ibu terkirim email kepada penilai. Jadi penilai kita adalah siapa? Kusrin dengan M. Romli.
otomatis terkirim ke mereka. Jadi tinggal kita melakukan komunikasi kepada mereka untuk segera lihat emailnya gitu ya, untuk lihat di aplikasi ini. Lalu kita juga sebagai verifikator punya tugas untuk memilih supervisor. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di dalam tabel Excel ini supervisornya sudah ada di sini, M. Arskal Salim GP, Arskal. Berarti Bapak Ibu tinggal klik di sini, tambah, lalu cari nama Pak Arskal. Nah, di sini sudah ada, tinggal diklik ini, muncul name di sini, lalu keterangannya. Nah, kalau untuk supervisor, tulisannya ada beda, Pak. Mohon untuk melakukan supervisi terhadap kedua penilai. Terima kasih. Ya, sebetulnya penulisan ini macam-macam saja ya. Cuma kalau untuk Bapak Ibu, mangga disesuaikan saja. Kalau saya kemarin ketika pada saat BIMTEK ya, ditulisnya mohon untuk melakukan supervisi kepada kedua penilai, karena kedua penilai ini nanti dalam pengawasan dari supervisor ini. Setelah selesai lalu simpan. Oke, selesai. Nah, berarti terkirimlah di dalam aplikasinya supervisor ada nama-nama ini ya, ada nama-nama yang dikirim. Oke, berarti sudah dilakukan proses penilaian oleh mereka, dan Bapak Ibu bisa lihat di sini ada batas waktu sampai dengan tanggal 10 Oktober. Jadi kalau dilaksanakan malam ini, tanggal 30 bulan 9, Bapak Ibu masukkan, berarti pas 10 hari ke depan itu tanggal 10 Oktober. Dan supervisor pun itu melakukan penilaian, supervisi sampai dengan batas waktu 14 Oktober 2021. Nah, itu terus dilakukan Bapak Ibu sampai dengan selesai. Bapak Ibu jangan lupa semua tugasnya itu totalnya ada 60 atau 61 ya. Di sini tolong jangan sampai ada yang terlewat Bapak Ibu, jangan terlewat. Kalau perlu dicek lagi dan dicek lagi. Untuk tahu mengecek bagaimana pekerjaannya sudah selesai atau belum, sebetulnya Bapak Ibu tinggal klik di sini. Nih, kalau misal yang tadi nomor berapa tadi? 46 ya, 46. Oh, 48 dengan 50 atau 51. Pekerjaannya sudah beres atau belum? Sudah dikerjakan atau belum? Tinggal diklik aja. Yang tadi 46 51 ya, 51 dulu deh. Nah, kalau 51 karena sedang dalam proses penilaian maka lanjut. Jadi prosesnya biru. Tapi jika kayak tadi Pak yang tertolak tuh nomor 50, kita lihat. Nah, tertolak Pak di sini. Ya. Ada penolakan. Kelihatan. Jadi kalau dilihat semua, nah yang belum dilakukan itu adalah yang warna masih kuning dan tertulis baru. Berarti ini belum kita kerjakan, Pak. Ini juga sebetulnya cara untuk bagaimana kita bisa menginventarisir mana yang sudah dan belum dikerjakan. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan, dan jika ada yang ingin kita diskusikan, nanti boleh Pak Pri atau Pak Noval bisa bantu untuk pengerjaan untuk selanjutnya. Yang pasti file Excel ini jangan sampai dikotak-katik lagi, digonta-ganti lagi, karena nanti khawatir kalau ada perubahan nanti tidak sesuai dengan data yang ada. Ya, kalau bisa fokus saja ke nama masing-masing verifikator dan lihat sebelah ininya ya, sebelah kanan untuk nama penilai praktisi. Nah, untuk Bapak Ibu para verifikator, jika nanti memerlukan data berapa jumlah nama dan juga berapa saja jumlahnya sudah ada di sini. Ya, ini sengaja untuk yang lama kemarin pengerjaan sampai 3 hari itu sebetulnya mencocokkan data ini sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan untuk penilaian ini. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf dan pasti banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.